Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Holopis yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala macam nikmat kepada kita, dan juga nikmat-nikmat ini yang nantinya akan menghantarkan kita kepada ibadah yang khusyuk, ibadah yang lebih dicintai Allah SWT, dan tentunya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para keluarganya, para umat-umatnya semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umat-umat yang dicintainya, yang mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Holopis yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita sudah belajar mengenai huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang keluar dari lidah. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang huruf yang keluar dari pangkal lidah. Kita tahu bersama bahwa lidah yang kita pakai, yang kita ucapkan saat kita membaca huruf, maka bagiannya ada bagian pangkal, bagian tengah lidah, ujung lidah, dan juga sisi lidah. Dan kesempatan hari ini kita akan belajar tentang huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Sahabat Holopis yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk kepada materi ini, di pertemuan awal kita sudah belajar tentang apa itu fungsi dari makharijul huruf. Yang pertama adalah untuk memfokuskan huruf saat kita membaca Al-Quran, agar makna yang disampaikan nanti bisa sesuai, bisa pas, dan tidak terjadi kerusakan atau perubahan makna. Maka penting kita mempelajari huruf-huruf yang keluarnya dari lisan kita. Dan huruf pertama, huruf qaf, bagian pangkal lidah. Kalau saya bentuk tangan seperti ini kita ibaratkan sebuah lidah kita, pangkalnya di sini, tengah dan ujungnya di sini. Pangkal paling belakang, yang bersentuhan dengan langit-langit yang belakang. Ini keluarnya huruf qaf, ya, huruf qaf. Saat mengucapkan huruf qaf, diusahakan tidak keluar hamas atau nafas ko, tapi ko, dan tebal, bukan ka, tapi ko. Di rumah bisa sambil mengikuti huruf ko, ti, ku, ako. Saat disukun, qalqalahnya keluar qalqalah yang tebal pula, ako, iko, uko. Saat dipraktekkan dalam sebuah ayat, kita baca surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul bukan kul. Saat kita mengucapkan qul, maknanya katakanlah. Tapi kalau kita ganti menjadi bunyi kaf, kul, maka maknanya menjadi berubah, makanlah. Ini sangat berbahaya teman-teman saat kita membaca Al-Quran. Perlu diperhatikan membedakan antara huruf qaf dan nantinya huruf kaf. Huruf qaf diucapkan dengan suara tebal, ko, ti, ku. Iqra, saat dikolkolahkan, dipantulkan, iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, saat dipantulkan tebal bunyinya. Qila, bukan kila, tapi qila. Qala, qul, bukan kala, pakai nafas, tapi nafasnya ditahan di dalam. Qala, qul. Itu untuk huruf qaf. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengucap huruf kaf. Huruf kaf tempat keluarnya juga terdapat pada lidah bagian pangkal, namun sedikit bergeser ke depan. Jika qaf tadi kita tandai dengan belakang seperti ini, qaf, maka huruf kaf sedikit maju ke depan. Kata Imam Jazari dalam sebuah matannya, wal qafu aqsal lisani fauquh. Jadi huruf qaf itu letaknya pada pangkal lidah paling belakang. Tsummal kafu asfal. Maka huruf kaf ada di depannya. Maka huruf kaf posisinya sedikit maju ke depan. Bersentuhlah dia dengan langit-langit bagian yang keras. Boleh sambil di rumah dirasakan
bagian pangkal lidah yang depan bertemu dengan langit-langit yang atas. Kita ucapkan ka, ka. Keluar nafas ka, ka. Lawan dari qaf. Kalau huruf qaf belakang tadi qa, tidak mengeluarkan nafas. Kalau huruf kaf keluar nafas. Ka, ki, ku, ak, ak. Allahu akbar. Akbar. Ada keluar percikan nafas. Akbar. Kalla. Kalla. Bukan kalla. Kalla. Tapi kalla. Ki. Ki. Bukan ti. Ti. Terlalu tebal. Ti. Namun ki. Ku. Ku. Jadi suara dari huruf kaf cenderung lebih ringan dibandingkan dengan suara huruf qaf. Demikian untuk cara mengucapkan huruf qaf dan kaf. Semoga kita bisa membedakan dua huruf ini. Dan saat kita membaca Al-Quran, bacaan kita menjadi bacaan yang sempurna dari sisi tajwid. Dan juga nantinya akan membawa keberkahan untuk kita semuanya, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Wa akhiran, insyaallah akan ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan huruf-huruf lidah. Tetap bersama dengan kami dan banyak latihan di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam latihan kita membaca Al-Quran dan Allah berkahi. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.